Burundi, negara di kawasan benua Afrika bagian tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Rwanda di sebelah utara, Tanzania di sebelah timur, dan Republik Demokratik Kongo di sebelah barat. Sejak 1916, wilayah Burundi disatukan dengan negara tetangganya, yakni Rwanda, dan disebut kawasan Rwanda-Urundi. Kawasan ini menjadi wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dipercayakan kepada Belgia. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Rwanda-Urundi menjadi wilayah perwalian PBB kendati masih dikendalikan Belgia. Hingga akhirnya tanggal 1 Juli 1962, Rwanda-Urundi mendapatkan kemerdekaan dan kembali dipisah menjadi dua wilayah yang berbeda, yakni Rwanda dan Burundi. 4 tahun setelah merdeka, yakni sejak tanggal 1 Juli 1966, Burundi yang semula berbentuk kerajaan mendeklarasikan diri sebagai republik. Bentuk negara dan sistem pemerintahan republik yang dianut Burundi masih bertahan hingga saat ini. Wilayah Burundi terkurung daratan dan berbatasan dengan Danau Tanganyika yang merupakan salah satu danau terpanjang di dunia. Negara-negara lain yang berbatasan dengan Burundi yaitu Republik Demokratik Kongo Barat, Rwanda Utara, serta Tanzania Timur dan Selatan. Negara ini memiliki luas sekitar 27.834 km persegi dengan populasi mencapai 11,8 juta. Ibu kota Burundi terletak di Gitega yang menjadi pusat politik, sedangkan untuk pusat ekonominya di wilayah Bujumbura dengan penggunaan bahasa Kirundi, Prancis, dan Inggris. Meski sudah 6 dekade lebih mendapatkan kemerdekaannya, negara Burundi masih berada dalam daftar negara miskin, bahkan negara termiskin di dunia. Berdasarkan data Global Finance Magazine, Burundi berada di peringkat 2 sebagai negara termiskin di dunia setelah Sudan Selatan. 82% penduduknya memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan uang sebesar 17.500 per hari. Masyarakat Burundi mengukur kekayaan mereka dengan berdasarkan kepemilikan sapi. Sebab itu mereka lebih memilih untuk memiliki sapi daripada uang, lantaran sapi dianggap sebagai barang mewah. Kendati demikian, tak semua masyarakat Burundi memiliki sapi. Pasalnya, harga sapi di negara tersebut terbilang sangat mahal. Tidak hanya miskin, Burundi juga memiliki tingkat kebahagiaan yang sangat rendah di dunia. Sebuah studi tahun 2007 menunjukkan orang Burundi memiliki tingkat kepuasan hidup yang sangat rendah. World Happiness Report 2018 menilai rakyat Burundi paling tidak bahagia di dunia. Burundi juga dijuluki sebagai neraka di dunia karena banyaknya kekerasan yang terjadi di antara masyarakatnya. Kekerasan tersebut terjadi akibat perang saudara yang berlangsung sejak 1972 hingga 2018. Kekerasan tersebut merenggut jutaan korban jiwa. Hingga saat ini perang saudara masih terus terjadi namun dalam skala relatif kecil. Akibat perang saudara, lebih dari 1 juta penduduk mengungsi dan menciptakan lingkungan politik yang sangat tidak stabil. Lingkungan politik yang tak stabil membuat terhambatnya sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi negara. Selain itu, perang saudara juga membuat kemiskinan semakin meningkat, yang semula 48% menjadi 67%. Zimbabwe.
adalah negara yang terkurung oleh daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Berbatasan langsung dengan Zambia di sebelah utara, Mozambik di sebelah timur, Afrika Selatan di sebelah selatan, dan Botswana di sebelah barat. Negara yang tidak memiliki laut ini memiliki luas sekitar 390 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 16 juta jiwa. Meraih kemerdekaan pada tahun 1980. Negara ini mengalami masalah serius terkait inflasi tinggi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Masalah ini secara signifikan diperburuk oleh sejumlah faktor internal dan eksternal, mulai dari kebijakan pemerintah yang kontroversial hingga tekanan ekonomi global. Inflasi di Zimbabwe mencapai puncaknya pada akhir tahun 2000-an dan awal 2010-an. Angka inflasi tahunan mencapai tingkat yang sulit dipercaya, bahkan mencapai angka lebih dari miliaran persen per tahun. Dalam kondisi seperti itu, mata uang lokal dolar Zimbabwe menjadi tidak berarti secara praktis. Warga Zimbabwe harus membayar harga yang sangat tinggi untuk barang-barang sehari-hari, dan kehidupan ekonomi menjadi sangat sulit bagi banyak orang. Mengatasi inflasi yang parah, pemerintah Zimbabwe mengambil beberapa langkah. Salah satu langkah yang paling mencolok adalah pencetakan uang dalam jumlah yang besar-besaran. Namun kebijakan semacam ini hanya memperburuk masalah inflasi karena meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi atau nilai barang dan jasa. Tahun 2009, pemerintah Zimbabwe bahkan menghapuskan mata uang Zimbabwe dan menggantinya dengan mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, rand Afrika Selatan, dan mata uang lainnya sebagai upaya untuk meredakan inflasi yang merajalela. Langkah ini sementara berhasil mengendalikan inflasi dalam jangka pendek. Namun masalah struktural dalam ekonomi Zimbabwe tetap ada. Selain itu, pemerintah juga mencoba untuk meningkatkan produksi pertanian dan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Namun upaya ini seringkali terkendala oleh kebijakan yang tidak efektif, korupsi, dan ketidakstabilan politik yang masih merajalela di Zimbabwe. Meskipun situasinya telah membaik sedikit dalam beberapa tahun terakhir, inflasi masih menjadi masalah serius di Zimbabwe. Pemerintah terus berjuang untuk menemukan solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi masalah inflasi dan memulihkan stabilitas ekonomi. Upaya-upaya ini termasuk reformasi ekonomi yang lebih luas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta promosi investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun proses pemulihan yang sebenarnya kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan kerja keras serta kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Madagaskar adalah sebuah negara yang terletak di Kepulauan Samudra Hindia. Terletak sekitar 400 km lepas pantai timur benua Afrika. Pulau ini merupakan pulau terbesar keempat di dunia, dengan luas sekitar 587.000 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 27 juta jiwa. Antananarivo adalah ibu kota resmi dan terbesar dari Madagaskar. Terletak di dataran tinggi tengah negara. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjadikannya memiliki pemandangan yang spektakuler. Antananarivo memiliki sejarah yang kaya dan dipengaruhi oleh budaya Malagasy yang khas. Sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya Madagaskar, kota ini menjadi tempat penting dalam sejarah dan perkembangan negara tersebut. Sejarah Madagaskar dipengaruhi oleh berbagai migrasi manusia selama ribuan tahun. Salah satu teori yang menarik adalah kemungkinan nenek moyang orang Madagaskar berasal dari wilayah Indonesia. Teori
ini merujuk pada migrasi orang-orang Austronesia yang diyakini berlayar melintasi Samudra Hindia pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka membawa bersama mereka budaya, bahasa, dan tradisi pertanian yang kemudian memengaruhi perkembangan budaya di Madagaskar. Bahasa Malagasy, bahasa resmi Madagaskar, memiliki kemiripan dengan beberapa bahasa Austronesia yang digunakan di Indonesia, memberi petunjuk tentang kemungkinan asal-usul yang terkait. Selain bukti linguistik, terdapat juga kesamaan dalam aspek budaya antara Madagaskar dan Indonesia. Pola pertanian tradisional, teknik perahu, seni ukir kayu, dan legenda yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semuanya menunjukkan kemungkinan hubungan historis antara dua wilayah ini. Selain pengaruh dari Indonesia, Madagaskar juga dipengaruhi oleh migrasi dari daratan Afrika. Sekitar 1000 tahun yang lalu, orang-orang berimigrasi ke pulau ini membawa budaya, bahasa, dan teknologi pertanian baru. Selain itu, perdagangan dengan pedagang Arab dan Asia juga memberikan kontribusi pada keanekaragaman budaya Madagaskar. Brunei adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, Asia Tenggara. Berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara dan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh Laut Cina Selatan. Brunei dikenal juga sebagai negara monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan Hassan al-Bolkiah. Hassan al-Bolkiah sendiri telah memerintah sejak tahun 1969, menggantikan ayahnya Sultan Omar Ali Saifuddin III. Memiliki luas sekitar 5.765 km persegi, Brunei menjadi salah satu negara terkecil di dunia. Meskipun terbilang kecil, Brunei memiliki kekayaan alam yang signifikan, terutama dalam bentuk cadangan minyak dan gas alam. Terbukti pemerintah Brunei menyediakan banyak fasilitas umum secara gratis bagi warganya. Salah satu yang paling terkenal adalah sistem kesehatan dan pendidikan yang gratis. Layanan kesehatan mencakup akses ke rumah sakit dan pusat kesehatan tanpa biaya, sementara pendidikan dasar dan menengah juga disediakan secara gratis di sekolah-sekolah negeri. Selain itu, Brunei juga menawarkan subsidi untuk transportasi umum dan bahan bakar, serta program bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Brunei memiliki jumlah penduduk sekitar 440.000 jiwa. Dengan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, yang merupakan suku bangsa dominan di negara ini. Ada juga minoritas etnis Tionghoa, India, dan suku lainnya. Meskipun jumlah penduduknya tidak besar, Brunei memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah karena luas wilayahnya yang terbatas. Sebagian besar penduduk Brunei bekerja di sektor energi, terutama industri minyak dan gas alam. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan, yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Perusahaan minyak negara, Petroleum Brunei, merupakan salah satu pilar ekonomi utama Brunei. Namun pemerintah Brunei juga sedang berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, keuangan, dan agrikultur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Meskipun demikian, sektor energi tetap menjadi tulang punggung ekonomi Brunei yang menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi sebagian besar penduduknya.
Bangladesh adalah negara yang terletak di wilayah Asia Selatan. Memiliki luas wilayah sekitar 147.570 km persegi. Dengan penduduk lebih dari 175 juta jiwa, menjadikannya menjadi negara terpadat ke-8 di dunia. Dengan rata-rata terdapat sekitar 1.117 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini memberikan tekanan besar pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik. Meskipun telah mencapai beberapa kemajuan ekonomi, negara ini masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan. Sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan akses terhadap pendidikan, perumahan yang layak, dan layanan kesehatan masih merupakan masalah serius. Namun sektor ekonomi Bangladesh telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama berkat industri garmen yang kuat. Bangladesh adalah salah satu produsen tekstil terbesar di dunia dan industri garmen menyumbang sebagian besar ekspor negara ini. Di samping itu, sebagian besar penduduk Bangladesh terlibat dalam pertanian. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi negara ini dengan mayoritas penduduk pedesaan menggantungkan hidup mereka pada pertanian padi, jute, dan sayuran. Namun sektor pertanian menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, degradasi tanah, dan akses terbatas terhadap teknologi modern. Selain pertanian, sektor jasa juga semakin berkembang di Bangladesh, terutama di sektor perdagangan, transportasi, dan teknologi informasi. Banyak warga Bangladesh yang bekerja di sektor-sektor ini, baik di dalam negeri maupun sebagai tenaga kerja migran di luar negeri. Tak hanya masalah kemiskinan, Bangladesh juga memiliki masalah yang cukup serius dalam masalah lingkungan, terutama polusi air dan udara. Industri tekstil yang besar menjadi sumber utama polusi, dengan limbah industri yang tidak terkendali mencemari sungai-sungai dan tanah. Polusi udara juga merupakan masalah serius, terutama di kota-kota besar seperti Dhaka yang memiliki tingkat polusi udara yang sangat tinggi. Pemerintah Bangladesh telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah polusi udara, termasuk pengaturan standar emisi kendaraan bermotor, penegakan hukum terhadap industri yang mencemari, dan kampanye kesadaran lingkungan. Namun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan di Bangladesh.